Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Philip Putri akan membahas tentang sejarah GNU. Yang pertama, GNU. Apa itu GNU? GNU adalah sistem operasi yang orang-orang lain bisa disebut Linux. Bila Anda mendengar nama Linux, umumnya yang dimaksud adalah GNU. Merupakan sistem operasi komputer yang dinamakan Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. Selanjutnya, sejarah GNU atau Linux. Nama ini memang tidak asing bagi praktisi IT di seluruh dunia. Sistem operasi ini yang dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali dirilis pada tahun 1970. Sistem operasi ini terhandal dengan kemampuan layanan jaringan yang hebat, kompatibilitas yang tinggi terhadap perangkat keras saat itu, dan kemudian kustomisasi sehingga banyak institusi akademis dan bisnis yang kemudian memanfaatkan sistem operasi ini. Hanya saja sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang berlisensi, dalam artian bahwa untuk dapat memanfaatkannya, institusi pendidikan atau bisnis harus membeli dengan harga yang tidak murah. Oleh karena itu, seseorang dengan nama Richard Stallman mempunyai gagasan Free Software Movement yang menyerukan agar ilmu pengetahuan harus disebarkan luaskan secara bebas tanpa pandang bulu demi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada tahun 1984, ia mencetuskan GNU Project sebagai pengganti dari sistem operasi Unix yang juga handal dalam hal layanan jaringan komputer dan tetap kompatibel dengan Unix. Sifat dari sistem operasi ini adalah free software sesuai dengan prinsip Free Software Movement. Bagaimana dengan istilah open source? Istilah open source yang baru populer pada tahun 1998 sebenarnya telah dilaksanakan semenjak kultur hacker berkembang di laboratorium komputer di Universitas Amerika seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, dan MIT pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Awalnya tumbuh dari suatu komunitas pemrograman yang berjumlah kecil namun erat, di mana antar anggota komunitas biasa bertukar kode program dan tiap orang dalam program bisa memodifikasi program yang dibuat rekannya sesuai dengan kepentingannya. Hasil modifikasinya juga kemudian disebarkan kembali ke seluruh anggota komunitas tersebut. Perkembangan tersebut antara lain dipelopori oleh Richard Stallman tadi dan kawan-kawannya yang pengembangannya banyak aplikasi di komputer diisi PDP-10. Awal tahun 1980-an, komunitas hacker di MIT dan universitas lain bubar karena diisi menghentikan PDP-10. Akibatnya banyak aplikasi yang dikembangkan di PDP-10 menjadi kadaluarsa. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Asri Wahyuni akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sejarah dari GNU. Pengganti PDP-10 seperti fax dan 68020 memiliki sistem operasi sendiri dan tidak ada satupun yang merupakan perangkat lunak bebas. Penggunaan harus menandatangani non-disclosure agreement untuk bisa mendapatkan aplikasi yang bisa dijalankan di sistem operasi. Karena itu, pada Januari tahun 1984, Richard Stallman keluar dari MIT agar MIT tidak bisa mengklaim perangkat lunak yang dikembangkannya, dan kemudian mendirikan Free Software Foundation dengan tujuan utama adalah untuk mengembangkan sistem operasi. Untuk mendukung free software dicetuskannya
Richard Stallman kemudian mendirikan Free Software Foundation pada tahun 1985 dan juga mengembangkan lisensi GNU General Public License yang secara gratis besar adalah lisensi yang melindungi kepemilikan dan kebebasan perangkat lunak bebas dari pihak-pihak yang ingin menguasai sendiri dan kemudian mengubahnya menjadi perangkat lunak tak bebas. Pada tahun 1987, Andrew S. Tannenbaum merilis sistem operasi Minix, sebuah sistem operasi turunan Unix yang ditunjukkan untuk digunakan akademis. Kode Super Minix 10 tercantum dalam bukunya, yaitu Operating Systems, Design and Implementation, yang diterbitkan oleh penerbit buku-buku literatur terkenal, yaitu Prentice Hall. Walaupun dapat secara mudah didapatkan, pada saat itu modifikasi dan pendistribusian ulang Minix tidak diperbolehkan karena hak cipta kode sumbernya, termasuk dalam hak cipta bukunya. Kembali ke pengembangan GNU Project, sebagai besar aplikasi tambahan yang diperlukan oleh sebuah sistem operasi seperti library, GCC compiler, Emacs text editor, shell atau konsol, dan Windows System, terselesaikan pada tahun 1990-an. Tetapi saat itu elemen-elemen tingkat rendah seperti device driver dan kernel sebagai target utama masih belum diselesaikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, Informatika 1910-1308 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah GNU atau Linux. Pada tahun 1991, Linus Torvalds yang saat itu masih sebagai mahasiswa S2 di Universitas Helsinki membuat sistem operasi versi non-komersial pengganti Linux yang kemudian dinamakan Linux. Sistem operasi buatan Linus Torvalds lah yang kemudian akan menjadi kernel Linux. Sejarah kejadian itu Linus Torvalds kemudian melemparkan kode program dari Linux ke komunitas terbuka yang dikembangkan bersama. Komunitas Linux tersebut berkembang di mana akhirnya melahirkan distribusi Linux yang berbeda tetapi mempunyai fondasi yang sama, yaitu kernel Linux dan library GNU Project, sehingga sebutan untuk sistem operasi gabungan ini dinamakan GNU atau Linux. Linus Torvalds juga menggunakan GNU GPL yaitu untuk lisensi pengembangan kernel Linux-nya. Distribusi GNU atau Linux yang merupakan distribusi awal adalah Red Hat, SUSE, Slackware, Debian dan lain-lain. Beberapa distro tersebut ada yang bertahan dan bahkan sampai menghasilkan distro turunan seperti distro Debian yang menghasilkan puluhan distro turunan seperti Ubuntu dan banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih.